warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ritya Sastama, NIM 2030620. Di sini saya akan melakukan praktek public speaking. Kepada yang terhormat yaitu Ibu Ferdiana Esikom Mikom selaku dosen pengampu mata kuliah public speaking. Mohon izin untuk saya melakukan praktek ini. Di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Pemanfaatan Media Sosial untuk Efektivitas Komunikasi. Jurnal yang saya ambil terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian literatur, yang ketiga pembahasan, dan yang keempat penutup. Pendahuluan. Beberapa tahun terakhir, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan penggunaan media internet sebagai sarana komunikasi ini pun menjadi semakin pesat setelah internet mulai dapat diakses melalui telepon seluler dan bahkan kemudian muncul istilah telepon cerdas atau smartphone. Banyaknya jumlah pengguna media sosial di Indonesia tentu saja memunculkan kesempatan untuk mengoptimalkan kehadiran media sosial sebagai media komunikasi. Selanjutnya, kajian literatur. Yang pertama ada media sosial. Definisi media sosial. Menurut Van Dijk dalam buku Nasrullah 2015 menyatakan bahwa media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai medium atau fasilitator online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus ikatan sosial. Yang kedua ada karakteristik media sosial. Karakteristik media sosial terdiri dari karakteristik media sosial memiliki karakter khusus, yaitu yang pertama jaringan atau network, yang kedua informasi, yang ketiga arsip, yang keempat interaksi, yang kelima simulasi sosial, dan yang keenam konten oleh pengguna. Selanjutnya jenis-jenis media sosial. Jenis-jenis media sosial terdiri dari yang pertama media jejaring sosial, yang kedua jurnal online, yang ketiga jurnal online sederhana, yang keempat media berbagi, yang kelima penanda sosial, dan yang terakhir yaitu yang keenam media konten bersama atau wiki. Selanjutnya ada efektivitas komunikasi. Agar komunikasi berlangsung secara efektif, perlu adanya strategi komunikasi yang memperhitungkan faktor pendukung dan penghambat komunikasi menurut Effendi tahun 2009. 4 faktor penting yang harus diperhatikan dalam menyusun strategi komunikasi, yaitu yang pertama menentukan khalayak, yang kedua pemilihan media komunikasi, yang ketiga pengkajian tujuan pesan komunikasi, dan yang keempat peranan komunikator dalam komunikasi. Lanjut ke pembahasan. Di sini pembahasan terdiri dari 3, yaitu yang pertama manfaat sosial media dalam efektivitas komunikasi pemasaran terpadu. Sosial media sejatinya memang sebagai media sosial dan interaksi, serta menarik orang lain untuk melihat dan mengunjungi tautan berisi informasi mengenai produk dan lainnya. Jadi wajar keberadaan dijadikan sebagai media pemasaran yang paling mudah dan murah oleh perusahaan. Yang kedua, manfaat sosial media dalam efektivitas komunikasi politik. Komunikasi politik adalah aplikasi prinsip-prinsip komunikasi dalam kampanye politik yang beraneka ragam individu. Media sosial sebagai tren internet saat ini digunakan sebagai media kampanye politik, termasuk juga terlibat pada implementasi media sosial dari partai politik di pemilu legislatif pada tahun 2014. Yang ketiga, manfaat sosial media
dalam efektivitas komunikasi pembelajaran. Perubahan dalam pola pembelajaran amat sangat dibutuhkan untuk melakukan pembaruan dalam sebuah sistem pembelajaran konvensional yang dinilai sudah usang dan tidak relevan dengan dinamika perkembangan pada zaman sekarang. Semakin cepat dan insentif yang dipicu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran berperan sebagai penghubung dan pelaksanaan transfer ilmu pengetahuan tanpa sama sekali menghilangkan model awal pembelajaran yang berlangsung secara tatap muka di kelas. Pemanfaatan teknologi pembelajaran dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang pada akhirnya diharapkan dapat menghasilkan belajar siswa serta mutu individu para peserta didik dalam penggunaan teknologi secara lebih tepat dan bermanfaat. Terakhir, penutup. Fenomena kehadiran media sosial sebagai dampak dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memang luar biasa. Dengan berbagai layanan yang dapat digunakan media sosial telah berubah cara berkomunikasi dalam masyarakat. Kehadiran media sosial bahkan membawa dampak dalam cara berkomunikasi di segala bidang seperti komunikasi pemasaran, komunikasi politik, dan komunikasi dalam sistem pembelajaran. Kehadiran media sosial tersebut ternyata membawa dampak perubahan cara berkomunikasi dari konvensional menjadi modern dan serba digital. Namun, juga menyebabkan komunikasi yang berlangsung menjadi lebih efektif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan yang telah saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.